Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu amma ba'du. Hadratal muhtaromin summa ila hadratil kiram min jami'i saihina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazam masjid jami' amanan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ayuhal ikhwan, kesempatan subuh sekarang kita kupas lanjutan kaidah tasawuf ya. Jadi untuk judul hari ini yaitu nikmatnya ilmu tasawuf. Nah, sebelum saya masuk ke inti kitab Sirrul Asrarnya, kita kupas dulu mutolaahnya ya sebagai pengantar. Saya kasih judul itu nikmatnya ilmu tasawuf gitu. Jadi jemaah sekalian, ketika kita belajar ilmu tasawuf, artinya pertama kita fokus ya, memfokuskan diri untuk memahami konsep tobat pertama ya, dan konsep saufa. Saufa itu artinya toharoh, bersih secara keseluruhan ya. Sehingga tujuannya supaya terbuka luas jalan kita untuk mencapai ridho dan cinta Allah. Artinya kita belajar menjaga kesucian roh dan jiwa kita itu dengan cara apa? Selalu istighfar dan selalu bersuci. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dasar dalilnya ini jemaah ya. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci gitu ya, yang mensucikan diri. Nah, yang kedua, ketika kita belajar ilmu tasawuf, artinya kita juga fokus untuk memahami konsep al-wilayah. Nah, ini agak tingginya nih. Ya, agak naiknya dari ilmu tasawuf yaitu memahami konsep al-wilayah. Al-wilayah itu maksudnya konsep kewalian dalam diri seorang sufi, ya. Nah, konsep kewalian dalam diri seorang sufi itu muncul ya dari amalan tasfiyah namanya. Ya, amalan tasfiyah itu amalan untuk yang selalu membersihkan qalbu. Itu namanya amalan tasfiyah ya. Nah, pelajaran ilmu tasawuf ini sebenarnya penting jemaah. Cuma karena sekarang banyaknya orang belajar fikih ya, belajar fikih, belajar tauhid. Justru dalam hal ini pelajaran tasawuf ini penting gitu ya, karena mencakup semua di sini ya, menarik semua pelajaran ilmu-ilmu yang lain di dalam ilmu tasawuf gitu. Kalau Allah Ta'ala ya, nah di antara lain pentingnya bagi kepentingan manusia ilmu tasawuf itu, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang-orang yang sudah mencapai tingkat kewalian ya, al-wilayah tadi, maka Allah jadikan orang-orang itu tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan tidak ada rasa sedih sedikit pun dalam keadaan dan kondisi apapun gitu ya. Maka dalam kajian tasawuf itu ada yang dikenal dengan istilah wali abdi. Nah, wali abdi ini
dari kata ya minal kalami abdal. Abdal itu jamak dari badal, artinya apa? Pengganti. Gitu. Jadi orang-orang yang mengamalkan, menggali ilmu tasawuf itu ke Allah, insya Allah kalau benar ya, gurunya benar, pelajarannya benar, cara belajarnya benar, maka ke Allah itu akan diangkat menjadi abdal, pengganti dari Rasulullah dan Nabiullah. Gitu. Ya. Kenapa demikian jemaah? Nah, diantaranya ini saya nggak mau buka yang terlalu dalam dulu. Ya. 6 wasiat, ada 6 wasiat dari wali abdal. Ini saya tukil dari kitab At-Tazkirul Mustafa halaman 143. Ya. Qala ba'du solihina, berkata sebagian orang soleh, nazala indi adyafun wa alimta anahum abdalun. Gitu. Jadi mampir ke rumah aku, ke rumah si orang soleh ini beberapa tamu, ya. Wa alimta, dan aku mengetahui annahum abdalun, mereka itu adalah orang-orang yang disebut wali abdal, ya. Faqultu lahum, kemudian aku bertanya, orang soleh ini bertanya kepada faqultu lahum itu maksudnya berkata gitu ya, berkata kepada para wali abdal ini, ausuni biwasiatin balighatin gitu. Berilah aku wasiat supaya aku takut kepada Allah. Hatta akhafu Allah mithla khaufikum gitu. Seperti takutnya kalian kepada Allah. Jadi seorang soleh ini merasa belum takut kepada Allah seperti takutnya para wali abdal ini, ya. Faqalu, kemudian dijawab oleh wali abdal ini, nusika bisitati asya'a. Nah, jadi diberikan 6 wasiat nih. 6 wasiat aku wali abdal ini. Pertama, ma'aksara an-nauma fala yatma'u fi riqati qalbihi gitu. Jadi siapa yang banyak tidur, kata wali abdal ini, pertama, siapa yang banyak tidur ya, fala yatma'u fi riqati qalbihi, maka orang ini tidak menginginkan hatinya lembut. Jadi orang-orang yang banyak tidur itu biasanya hatinya keras, maka tidak akan mungkin untuk naik derajat ke arah kewalian, ya, gitu. Jadi hatinya jadi keras orang yang banyak tidur. Yang kedua, bang aktsarul akla, ya, siapa yang banyak makan, falayat ma'u fi qiyamil laili gitu. Maka dia tidak punya cita-cita untuk sholat malam, untuk bangun ibadah malam gitu. Ya, jadi perlu dihindari nih banyak tidur, banyak makan. Kalau orang sekarang kan kalau para wali itu sedikit makan, sedikit tidur. Kalau ahli dunia itu sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur dia. Ya. Kemudian yang ketiga wasiatnya, man aktsara suhbata jahilin au zalimin falayatma'u fi istiqamati dinihi. Jadi siapa yang banyak atau sering berteman dengan orang-orang bodoh atau orang-orang zalim, ya, maka dia tidak ingin istiqomah dalam agamanya. Jadi pilih-pilih teman, gitu, ya. Jangan gaul dengan yang bodoh atau zalim, karena pasti dia ninggalin agama tuh. Kemudian yang keempat, mangkanat al-ghibatu wal kizbu adatahu, ya, siapa yang menjadikan gibah dan siapa yang menjadikan bohong sebagai kebiasaan dirinya, falayat ma'u annahu yakhruzu minad dunya wa mahu al-imanu gitu. Maka dia ini tidak ingin meninggal dalam keadaan membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya. Jadi jangan dibiasakan gibah, bohong, hindari aja lah. Gitu. Ya.
Man katsura ikhtilatuhu binasi falayat mau fil halawatil ibadi gitu. Siapa yang banyak bergaul dengan manusia, ya, fala maka yatmau fil halawatil ibadi. Maka dia tidak menginginkan manisnya ibadah. Gitu jemaah. Ya. Jadi orang-orang yang banyak cari teman, banyak gaul dengan nongkrong-nongkrong itu nggak akan bisa merasakan manisnya ibadah. Ya. Yang keenam, man talaba ridon nasi, barang siapa yang mencari ridho dari manusia, ya. Artinya juga bisa mencari pengakuan, bisa mencari mencari disenangi, mencari dihormati ku manusia, sampai pasang susuk, kan suka aja tuh ya. Pasang susuk, pelet segala macam supaya disenangi, supaya dihormati gitu, ya. Fala maka yadma'u fi ridallahi ta'ala azza wa jalla, maka dia itu tidak menginginkan mendapat ridha Allah gitu. Jadi nggak usah cari-cari cari-cari dari manusia, nggak usah lah gitu, ya. Karena semakin banyak kita mendapat penghormatan dari manusia, maka akan semakin kurang penghormatan dari Allah. Itu kondisinya seperti itu jemaah, ya. Kecuali kalau tidak dicari. Kalau para nabi, para rasul, para wali kan tidak dicari. Tapi perlu diumumkan. Nabi Rasulullah tidak mungkin tidak mengumumkan dirinya sebagai rasul. Tetap harus diumumkan karena dalam rangka dakwah gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang tadi saya sampaikan itu hanya sebagian kecil ya dari konsep tentang waliullah. Ini mutalaahnya ya. Lalu setelah memahami konsep tentang waliullah, maka kita akan paham ya, bahwa amalan dalam ilmu tasawuf itu tidak akan dapat memberi manfaat kepada kita. Khususnya amalan tasawuf untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah, kecuali dengan memahami konsep al-fana. Jadi tadi ada konsep tauhidnya, ya, kemudian ada konsep al-fananya. Seperti misalnya gini, jamaah, fana itu artinya menghilangkan. Ya, al-fana itu menghilangkan. Maka orang-orang tasawuf itu banyak mengamalkan amalan-amalan khalwat, amalan uzlah, riyadah misalnya, ya. Khalwat itu artinya kita menyendiri dari manusia. Misalnya ini, kalau entah mau puasa lah misalnya, puasa sunnah hari Senin atau hari Kamis misalnya, ya, sekalian puasa, sekalian ngurung diri tuh di kamar. Dari mulai subuh sampai maghrib jangan keluar, jangan ketemu orang, jangan dengar, HP semua matiin. Ya, belajar untuk membersihkan hati. Karena gini jamaah, pentingnya khalwat. Banyak dosa yang nggak kerasa yang terkait dengan hablum minan nas. Ya, maaf ya, kita kadang-kadang melihat orang ada sedikit tai lalat di mana aja, dalam hati itu suka dikomentarin kok kita. Ya, otak kita tuh suka dikomentarin. Orang yang ompong aja kita lihat nggak ditanya nggak apa, kita komentarin tuh. Nggak dalam diri, nggak dalam pikiran. Mungkin nggak kita minta maaf sama dia? Nggak mungkin. Ya, nah disinilah para wali itu karena memang tetap bergaul dengan kondisi keduniaan, ya, melihat makhluk-makhluk dunia lainnya, ya, entah binatang, entah manusia. Maka untuk menghapuskan dosa-dosa yang seperti itu melakukan khalwat. Nah, seperti apa khalwat? Isi ibadahnya nanti saya sampaikan. Ya, itu full jemaah. Dari mulai subuh sampai maghrib itu istirahatlah sebentar. Tapi itu isinya semua kita ibadah. Ya, termasuk hablum minan nas diwakilkan dalam ibadah khalwat. Gitu. Ada sholat-sholatnya penuh gitu. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, seperti apa konsep al-fana? Nah, ini ya terkait dengan khalwat kita kupas
konsep al-fana. Kata fana ini dari tasrif sulasi mujarad, ya. Nah, ini saya kadang-kadang menyampaikan hal-hal seperti ini bukan kepingin kelihatan pintar atau kedengaran pintar, enggak jemaah gitu. Ya, karena saya itu kan ngajinya itu learning by doing. Jadi bukan sekedar saya mengajar di sini sambil belajar, sambil memantapkan ilmu gitu, ya. Jadi mata belum pantas dipanggil ustadz apalagi kiainya gitu. Karena masih learning by doing, ya. Jadi sambil saya cerita ini kata fana dari tasrif sulasi mujarad, artinya saya menghafalkan juga dalam diri sendiri gitu, ya. Fana yafni fanaan wa mafnan, ya, fa huwa fanin wa zaka mafniun ifni latafni mafni mafni mifnan. Nah, ini sulasi mujarad itu artinya kata dasar yang hanya 3 kata. Gitu, tidak ada tambahan gitu, ya. Contoh makna kalimat fana itu al khaufun minal fana'i gitu. Artinya takut menjadi tidak ada. Nah, khauf itu takut, ya. Fana itu menjadi tidak ada gitu. Nah, ini kenapa saya angkat kalimat ini? Kebanyakan kita manusia takut yang ada di dirinya jadi tidak ada. Ya, kebanyakan nih di antara manusia. Takut istrinya meninggal, takut anaknya meninggal, takut hartanya hilang, semua takut. Ya, ini makna fana jemaah. Ya, karena memang di diri manusia itu selalu melekat itu. Ya, ini fana tuh. Sifat fana. Ya. Bismillah. Gitu, ya. Maka fana ini, konsep fana ada di dalam ilmu tasawuf supaya kita ikhlas ketika kita kehilangan apa yang ada di diri kita, gitu, ya. Kemudian bagaimana prosesnya menjadi fana dalam konsep tasawuf? Nah, dijawab oleh ulama tasawuf Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep fananya beliau, faman fanaan jahilin yaki bi ilmihi gitu. Siapa yang dihilangkan atau difanakan dari kebodohan, maka dia tetap dengan ilmunya. Jadi yang boleh kita ikhlas dalam perkara fana itu, ya, artinya kita berharap kehilangan pertama bodoh. Ya, maka kita boleh tuh menghilangkan sifat kebodohan kita dengan cara tolabul ilmu itu, ya. Jadi tidak berhenti tolabul ilmu itu sama dengan kita menghilangkan kebodohan kita. Waman fanaan sahwati yaki bina batihi gitu, ya. Jadi siapa yang difanakan atau dihilangkan hawa nafsunya, maka ia tetap dengan taubatnya. Jadi kalau kita ingin hilang hawa nafsu kita, teruslah bertobat. Gitu, ya. Jangan kurang-kurang dari bertobat. Sedikit-sedikit istighfar. Ada orang yang latahnya jorok kan banyak. Biasakan kalau bisa kita kalau latah itu astagfirullahaladzim. Kalau kaget itu istighfar, ya. Maka itu kita menghilangkan hawa nafsu, coba, ya. Di antaranya menekan hawa nafsu itu dengan taubat dan toharoh. Wa man fana'an raghabatihi baqi bizihadatihi gitu. Dan siapa yang mau kematiannya itu suci dari hawa nafsunya, maka tetaplah dia zuhud. Gitu. Ya. Punten-punten nih jamaah nih, kayak ukuran-ukuran saya nih yang nalar logika nih ya, ukuran-ukuran saya, ukuran-ukuran jamaah yang udah bapak-bapak nih, yang udah deket-deket dengan malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Biasakan mulai sekarang untuk berzuhud, gitu, supaya kita meninggal itu tidak membawa hawa nafsu, ya. Kaciri jamaah, orang yang meninggal membawa hawa nafsu itu kaciri. Ya, orang yang meninggal masih dalam kepalanya itu ingatan dunianya kuat, ketahuan itu, keciri gitu. Ya, gelisah gitu. Coba aja orang yang lagi sakit parah nih, kasih lihat emas, kasih lihat PPKB mobil gitu,
Ya, coba kalau masih wah itu ya, kalau jadi nggak tenang, nah itu istighfarin tuh, tuntun tuh yang gitu-gitu tuh, ya, gitu. Atau kalau dijenguk anak, dijenguk istri masih gerabak-gerebek gitu, belum ikhlas tuh. Ajarin gitu supaya ikhlas gitu. Jangan sampai membawa hawa nafsu ketika sakaratul maut. Gitu. Ya. Itu maka perlu belajar zuhud jamaah. Perlu belajar ilmu tasawuf ya, dari ilmu tasawuf. Wa man fana'an maniyatihi, dan barang siapa yang ingin hawa nafsunya dihilangkan dari kematian. Oh ya, ini tadi ya. Hawa nafsunya dihilangkan dari ilmu kematian. Nah, ini yang kedua. Baki bi iradatihi ta'ala, maka tetaplah dia dengan kehendak Allah. Artinya di sini dia harus ikhlas dengan iradah Allah, baik qada maupun qadar. Harus menerima apa kejadian yang kita alami, gitu. Ya. Maknanya di sini kita harus selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu jemaah. Jadi itu sekilas tadi mutolaah dari pelajaran ilmu tasawuf kita, ya. Pembukanya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kitab Sirrul Asrar, ya. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, faladu tasawufi arba'ati ahrufin gitu. Jadi lafaz, ya. Lafaz tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. Al-ta'u was-sodu wal wawu wal fa'u. Jadi ini nyambung dengan tadi yang mutolaah tadi, ya. Gitu. Jadi gini jamaah, kitab itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kita mau memahami kajian sebuah kitab, harus mencari kitab lainnya, ya, pendapat ulama lainnya yang bisa membuka, gitu. Ada kitab yang saling membantah, ada, gitu. Nah, inilah harus paham, ya, gitu. Nah, sementara untuk membuka kitab-kitab tertentu kepada Sirrul Asrar, tadi saya buka kitab yang lainnya, gitu, ya, supaya buka logika kita, gitu, ya. Karena jamaah agama itu harus diantar dengan akal. Maka agama itu diperintahkan wajib kepada yang berakal. Yang tidak berakal tidak diberi agama. Tidak ada perintah wajib agama, ya. Gitu. In kana laka aklun falaka fadlun. Di mana kita menggunakan akal kita, maka kita akan menjadi orang yang utama. Bagaimana cara utama? Agama. Gitu nyambungnya, ya, jemaah, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, lafaz tasawuf itu terdiri dari 4 huruf, ya. Pertama ta, kedua sod, ketiga wawu, keempat fa. Ya. Jadi fata'u minat taubati, huruf ta itu dari kata at-taubah atau tobat, ya. Wahia ala wajhaini taubatid dokhiri wa taubatil batini, gitu. Tobat itu terbagi menjadi 2, tobat lahir dan tobat batin, ya. Fataubatud dokhiri ayarji'a bijami'i adonihi dokhirati minazunubi wa zamani ilat ta'ati, gitu. Jadi tobat lahir yaitu manusia itu dengan seluruh anggota tubuhnya, ya, itu dia bertobat dengan sifat dari sifat tercela, gitu. Jadi seluruh tubuhnya tobat lahir ini, ya. Jadi jawarehnya seluruh tubuhnya ini bertobat dari sifat-sifat tercela dan kembali kepada ketaatan, gitu. Itu caranya tobat. Cara kita mentobatkan lahiriah kita, diri kita itu berhenti tuh dari sifat-sifat tercela, kemudian balik ke taat, ya. Jadi inti katanya itu berhenti, atau batu nadmu, ya, berhenti. Ini ukuran apa? Ukuran rukun dari tobat. Atau batu nadmu.
Seperti rukun haji al-hajiyun Arafah, tidak jadi haji kalau tidak wukuf di Arafah. Maka tidak jadi tobat kalau tidak berhenti dari perkara apa tadi? Perkara yang sifat tercela, ya, kepada ketaatan gitu. Wa minal mukhalafati ilal muwafaqati qaulan wa fi'lan, dan tobat dari melawan perintah Allah dan kembali kepada taat kepada Allah baik perkataan maupun perbuatan. Jamaah, ini perkara tobat dohir, ya, tobat lahiriah. Wa taubatul batini ayarji'a bi jami'i atwaril batini anil mukhalafatil batinati ila muwafaqati gitu. Dan taubat batiniah yaitu orang yang segala aktivitas batinnya itu ditobatkan gitu. Jadi taubat batin itu aktivitas batin. Karena ada aktivitas dohir, ada aktivitas batin, ya jemaah, bagi diri kita itu. Ya, aktivitas batin itu misalnya gini, dari anil mukhalafatil batinati ilal muwafaqati gitu ya. Jadi pertentangan batin. Kan kita suka ada tuh jemaah pertentangan batin, ya. Pukul jangan misalnya, ambil jangan, itu kan pertentangan batin, ya. Sholat ayeuna atau engke gitu kan, itu pertentangan batin tuh, ya. Nah yang gitu-gitu aja harus ditobatkan jemaah, ya. Yang begitu pun harus ditobati. Jadi ketika ada pertentangan batin, kemudian kita masuk ke perkara yang taat, ya, tetap tobat. Misalnya mau sholat, dipanggil istri misalnya, panggil anak, atau dipanggil bos misalnya, ya kan kita ragu-ragu tuh pasti, gitu. Tapi ketika kita mendahulukan sholat, ya, nah itu harus istighfar dulu, karena tetap ada pertentangan di situ, ya. Supaya apa? Supaya dapat pahalanya, karena niat jahat tidak dilaksanakan hilang dosanya, tidak jadi dosa. Tapi kalau niat baik tidak dilaksanakan dapat satu, gitu, ya. Jadi tetap harus ditobati gitu, ya. Bi tasfiyatil qalbi, dan kita selalu membersihkan qalbu. Jadi tujuannya tobat tadi yaitu untuk membersihkan hati gitu, ya. Nah, maka gini jemaah, ada rumus dari ulama tasawuf itu rawihul qulub sa'atan fa sya'atan. Jadi hati kita itu harus selalu diistirahatkan. Ketika apa? Ketika mendakan dunia. Jadi ketika ada sir atau rasa untuk menikmati dunia, ya istirahat tuh. Cara istirahatnya gimana? Ya istighfar, ya. Aduh, ada rasa maklum di medsos sok ningali apa Ferrari lewat atau apa. Ya, anu garilis lewat, itu bahaya, ya. Cepat-cepat istirahat. Diistirahatkan hati kita dengan istighfar gitu, ya. Kalau enggak nanti jadi kerak, bahaya kalau udah jadi kerak tuh, ya. Karena gini jemaah, ya, ketika indera kita merespon sesuatu, maka pasti batin kita bereaksi. Itu pengenalan diri kita, ya. Kita harus memahami diri kita, mengaca diri kita. Ketika indera kita itu merespon sesuatu, kalau nggak direspon enggak, ya. Indera mata, telinga merespon sesuatu, pasti batin itu bereaksi gitu, ya. Kita merespon mendengar orang yang marah, batin kita pasti ikut marah, kebawa emosi, ya. Nah di situ cepat-cepat istighfar daripada ikut-ikutan yang nggak baik gitu, ya. Gitu jemaah. Maka ada dalil tidur itu lebih baik daripada ibadah jemaah, ya. Ini harus dipahami. Emang ilmu tasawuf agak aneh gitu, ya. Ilmu tasawuf itu agak aneh, tapi harus paham, ya.
Jadi ada dalil tidur itu lebih baik daripada ibadah. Contohnya gini jemaah. Ini hadis ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza qama ahadukum minal laili. Jika seorang di antara kalian mengamalkan salat malam, berarti kan baik nih, ya. Qiyamul lail atau tahajud. Fastajamal Qur'anu ala lisanihi. Kemudian bacaan Al-Qur'annya jadi rancu pada lisannya. Setelah sholat malam biasanya orang ini baca Quran, ya, atau misalnya bacaan Quran dalam sholatnya itu jadi rancu, misalnya, ya. Falam yadri ma yaqulu, dan dia tidak paham apa yang dia ucapkan dari yang dia baca. Faliyat toji, maka berbaringlah, tidurlah daripada gitu jemaah. Ya, karena apa? Karena bacaan Quran ini kan, punten-punten jemaah ya, kita baca Quran dalam keadaan sepi, hening, terus nggak paham. Sok ayat setan jin lewat ada, gitu. Nah itu suka merasuk ke pikiran. Coba aja jemaah malam-malam sendiri di satu kamar, jangan ada istri di sebelah. Di satu kamar tahajud sendiri, ya terang juga nggak apa-apa. Habis itu baca Quran atau baca tahajud, bacaan sholatnya yang panjang, pikiran tuh lewat macam-macam. Adalah takut sama jin, adalah segala macam. Ya. Nah kata Rasul kalau udah gitu, kalau kita nggak sanggup melawan yang seperti itu, tidur. Maka Rasulullah itu ada saat-saat tidur sebelum subuh. Gitu. Ya. Jangan dibiarkan itu jamaah. Karena kalau dibiarkan kita nggak jago bisa ngelawan, jadi bahaya malah. Ya. Maka berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, wa iza hasala tabdilu zamimati ilal hamidati, gitu. Dan jika berhasil menggantikan sifat tercela dengan sifat terpuji, faqatama maqamu ta'i wa yusammu ta'iban, gitu. Ya, maka sudah sempurna dia mencapai huruf ta ini, atau disebut dengan taib. Taiban atau taib itu artinya orang-orang yang bertobat. Ya, disebutnya taib. Nah, ini kembali ke masalah tadi jamaah ya, kembali ke masalah sholat malam, tahajud atau baca Quran, ibadah malam ya. Lebih baik tidur daripada ibadah malam. Jangan sampai gini jamaah. Ada hal perkara kita tahajud itu untuk memerintah Allah memenuhi kebutuhan kita. Nah ini dari mulai awal niatnya aja udah begitu tuh. Wah saya nanti mau tahajud ya supaya cita-cita saya terkabul. Artinya tujuan tahajudnya apa? Merintah Allah. Ya kan? Nah itu hati-hati jemaah. Udah mendingan tidur deh kalau ada rasa gitu, tidur aja udah. Doa aja tidur. Sebelum tidur berdoa udah. Daripada kita merintah Allah mendingan minta. Kepada orang tua. Pak kasih duit saya, kalau enggak awas ya. Itu kan? Ya, mendingan minta, Pak minta duit dong gitu. Ya. Udah. Kalau ada rasa gitu pengen tahajud supaya merintah Allah, mendingan berdoa aja sebelum tidur. Minta aja dirubah, ya, dirubah gitu. Bismillah. Gitu jemaah. Jadi taib itu orang-orang yang tobat, ya. Kemudian, Bismillah. Wasodu minas sofai, dan huruf sod dari kata sofa, wa huwa ala nawaini, ya. Wa huwa ala nawaini, artinya bersih menyeluruh. Jadi saya udah jelaskan minggu lalu kaitan dengan sofa ini kalau di kamus bahasa Arab itu artinya bulu ayam, ya, tapi dalam makna ilmu tasawuf ini artinya bersih yang menyeluruh gitu. Nah, jadi makna sofa bersih yang menyeluruh ini ini ada dua gitu, terbagi dua. Sofa'il qalbi wa sofa'is siri gitu. Bersih kolbu dan bersih rasa. Gitu.
Termasuk rasa itu kan rahasia. Ya, termasuk rahasia. Fasafa'ul qalbi ayasfiya qalbuhu minal qadaratil basyariyati. Bersih kolbu artinya membersihkan kolbu dari noda-noda manusia. Mislil alaqatil lati tasulu fi qalbi min kasratil akli, ya, dari banyak makan, wa syurbi minal halali gitu. Nah, ini yang dimaksud noda-noda manusia ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama, kesenangan manusia yang menjadi kodratnya manusia. Kodrat kesenangan manusia itu, ya, itu melekat dalam hati. Sulit, ya, artinya dihilangkan tuh sulit karena itu sudah kodratullah bagi manusia. Pertama, dia senang banyak makan. Itu kodrat manusia, ya. Yang kedua, dia senang banyak minum. Itu kodrat manusia. Sekalipun dari sumber yang halal. Nah, itu dibersihkan kolbu dari perkara-perkara itu. Bukan dibersihkan artinya dihilangkan, nggak mungkin. Ya, artinya dikurangi dengan intinya banyaklah puasa, gitu. Belajarlah puasa. Gitu. Bukan banyak, saya juga belum bisa banyak, masih belajar, gitu. Ya, wa kasratil kalami, dan banyak bicara. Ini juga termasuk kodrat manusia yang harus dilatih, ya. Wa kasratil naumi, dan kasratin naumi, banyak tidur, ya. Wa kasratil mulahadati dunya wiyati gitu, dan banyak membahas tentang keduniaan. Nah, ini jemaah. Kita kalau ketemu orang nongkrong apa ngobrol pasti masalah dunia. Dikurangi. Coba anak pulang sekolah ketemu sama kita, yang kita tanya apa? Dunianya atau agamanya? Dunianya. Ya, yang pertama tuh. Kalau dulu mah enggak, orang tua dulu. Udah sholat? Nah, enggak pernah ditanya saya. Kuliah udah sampai mana? Enggak pernah. Yang ditanya sholat dulu kalau ketemu orang tua. Ya, jadi biasakan jemaah. Kalau ketemu anak atau cucu, tanya pertama masalah sholatnya atau Qur'annya, ibadahnya dia, gitu. Ya. Mithli khubi ziyadatil kasbi wa ziyadatil jima'i. Seperti juga senang kerja berlebihan, mencari dunia berlebihan. Ada orang keluar subuh, pulang isya, sakit gitu, nggak ada lebihnya hidupnya, ya. Nah, itu yang itu rugi jemaah, ya. Berlebihan tuh nggak boleh, gitu. Ya. Kemudian juga apa? Waziyadatil jima. Jangan juga berlebihan dalam perkara jima, sekalipun dengan istri. Angke meser jamu wae tanuk itu. Riweuh, ya. Udah aja, terima aja kodratnya, mending larikan ke sholat. Ya, larikan ke ibadah, ulah maksakeun diri, gitu. Ya. Wa ziyadati mahabbatil auladi wa akhlihi, gitu, dan berlebihan dalam perkara menyayangi anak dan menyayangi keluarga. Kadang ada orang tua, ya, yang bangunin anak subuh itu nggak berani atau kasihan karena dia pulangnya malam. Banyak orang tua yang gitu jemaah. Aduh karunya ya, pulang jam 3, belum cukup tidur, jangan dibangunin. Oh, nggak gitu. Punten-punten ya jemaah, istri saya sebelum subuh itu semua anak udah diteleponin, bangunin subuh, sampai ngangkat, sampai jawab. Habis itu dia mau sholat mau enggak terserah dia, gitu, ya. Gitu. Jadi dibangunin aja, gitu. Kemudian jemaah sekalian, wa nahwi zalika minal manakhin nafsaniyati, gitu. Dan sikap berlebihan lainnya yang muncul dari hawa nafsu yang terlarang, gitu. Ya, hawa nafsu yang terlarang itu jangan dipelihara. Wa tasfiyatul qalbi min hazihil qadarati, gitu. Membersihkan kolbu dari noda-noda ini, la tasulu ila bimulazamati zikrillahi ta'ala bitalqini, gitu. Tidak dapat dilakukan kecuali dengan melazimkan zikir.
Jadi untuk menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik, pertama ilmu, kemudian melawat ilmu dengan zikir, ya. Yang didapat dari talqin, ya. Talqin itu maksudnya pelajaran lisan. Jadi artinya seperti ini, kita sedang mendapat pelajaran lisan, ya. Gitu jemaah. Jahrong fil ibadati, jahrol fil ibtidai ila ayablugo maqamil haqiqati gitu. Awalnya dengan zikir nyaring sampai mencapai makom hakikat gitu. Jadi biasakan jemaah ngaji itu, ya, setelah ngaji itu kita zikir gitu. Ya. Apalagi dalam keadaan mutolaah. Dalam keadaan mutolaah itu kalau bisa diantar dengan zikir supaya terbuka otaknya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minul lazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum gitu. Sungguh orang-orang mukmin, yaitu mereka yang kalau disebut nama Allah gemetar hatinya, ya. Gitu. Jadi zikir itu harus ada makna ke hati, harus terasa di hati gitu, ya. Jangan cuma di kalam doang gitu, ya. Harus ada gitu. Nah, kalau kita mau maksiat terus zikir, berhenti nggak maksiatnya, atau zikir yang ditinggalin? Mana yang diberhentiin? Itu ngetesnya gitu, ya. Ay khosiyat qulubuhum, yaitu hati mereka itu takut, ya. Khosyatun itu artinya takut, hatinya mereka takut. Wal khosyatu, kemudian takut, la takunu ila ba'da ibtidakhil qalbi, dan dia itu tidak takut kecuali kepada Allah, ya, sesudah kalbunya sadar. Jadi orang-orang yang hatinya sadar itu nggak ada takut kepada perkara lain kecuali takut kepada Allah, gitu, ya. Min naumil ghaflati wa tasqilihi wa tadkhirihi gitu. Dari kelalaian memberatkan yang sudah dibersihkan gitu. Ada kelalaian-kelalaian kita yang memberatkan diri kita gitu, ya. Nah, kalau sudah dibersihkan maka nggak ada tuh keberatan-keberatan itu, ya. Akibat kelalaian itu jadi hilang. Gini jemaah, ada pengalaman dulu ini, ya, saya cerita dulu. Ini nyambung dengan kajian ini. Dulu kan saya suka mendampingi orang-orang yang kena perkara hukum, ya. Kemudian kan berhadapan dengan penyidik. Biasanya orang menyelesaikan perkara-perkara itu dengan cara apa? Pendekatan kepada manusia yang berkepentingan, katakanlah penyidik, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Lobby, ya kan? Nah, lobby apa yang dilakukan? Biasanya maksiat, ya. Yang diminta biasanya maksiat. Maksiat jalan, perkara nggak hilang, tetap ya. Nah, kebetulan satu kasus ini orang yang saya kenal baik, dia mau menurut apa yang saya sarankan, tinggalin semua. Pokoknya sekarang kerjakan, tidak ada lain pendekatan kepada Allah. Mau itu pihak itu minta apapun, tinggalin. Sekali kita memberi sedikit saja, itu sudah membuktikan bahwa kita bersalah, ya kan? Kerjain. Ini suami istri itu bagi tugas. Yang satu tahajud terus, yang satu ngaji terus, yang satu sholat sunat terus. Ibadah kepada Allah. Bagian saya menganalisis masalah, analisa kaidah hukumnya, ya, gitu. Produk-produk hukumnya. Kemudian apa jamaah? Allah kasih jalan. Singkat cerita, Allah kasih jalan, ujung-ujungnya si penyidik yang menetapkan orang itu sebagai tersangka minta maaf karena ada kesalahan. Itu jemaah, ya. Jadi perkara selesai, ya, tanpa ada masalah yang berkelanjutan. Gitu jemaah. Itu satu pembuktian yang dibuktikan ke Allah langsung, gitu.
Ya, jadi udahlah, bergantungnya itu pada Allah aja. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita itu dibersihkan dan diringankan ke Allah, fayangkusu fihi suwarul ghaibi min khairin wa syarin gitu. Maka terlihatlah oleh kita kebaikan dan keburukan dalam kolbu kita. Nah, kalau kolbu yang sudah dibersihkan ke Allah, ya, keberatan-keberatannya akibat maksiatnya hilang, sudah ringan kolbu kita, ya. Karena kan kerak-kerak itu berat ya, mah. Besi yang banyak keratnya pasti lebih berat daripada besi yang tidak ada keratnya, ya. Nah, setelah bersih kolbu kita itu, maka hati kita itu akan bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, gitu. Di hati gitu, ya. Kama warodal, seperti sebuah riwayat yang menyatakan arifu yang kosu wal alimu yuskolu gitu. Orang arif itu tersingkapkan. Jadi maksudnya di sini kata Syekh Abdul Qadir Jalani, arifu, orang arif itu terlihat oleh orang lain, orang arif ya. Orang alim terbersihkan. Jadi orang yang arif itu terlihat, orang yang alim terbersihkan. Bersih orang yang alim, belum tentu terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gitu jemaah ya. Tidak semua orang alim kelihatan, enggak. Gitu. Tapi orang alim pasti bersih. Kalau orang arif pasti kelihatan, gitu. Ya. Orang yang namanya arif pasti dipanggilnya arif terus. Terlihat ya. Nggak ada orang yang namanya alim. Gitu ya. Jadi masalahnya gini jemaah. Alim itu akar kata dari alima. Alima itu artinya mengetahui atau mengerti. Itu orang alim. Orang alim yang mengerti. Gitu. Maka orang yang mengerti belum tentu kelihatan. Yang arti dasarnya itu arafa ya'rifu, artinya memahami, mengetahui. Jadi orang yang ngerti pasti paham, ya. Gitu. Jadi alim itu kalau bentuk isim fa'ilnya orang yang mengetahui sesuatu karena kecerdasan. Gitu. Bukan semua sekedar tahu dari indera, tapi cerdas, itu alim. Gitu, ya. Nah, kalau arif itu orang yang memahami sesuatu dengan menggunakan batin spiritual. Arif gitu, ya. Maka umumnya orang yang arif itu alim, tapi tidak semua orang alim itu arif. Gitu. Ya, banyak orang alim yang pintar, yang cerdas, tapi akhlaknya melenceng, suul adab, ya, dan sebagainya. Gitu. Lebih banyak memprovokasi daripada mengedukasi, ya, lebih banyak minta daripada memberi. Nah, ini orang alim nih kebanyakan nih, gitu, tanpa arif. Jadi dirinya cuma alim doang, nggak ada arifnya, jadinya begitu, ya. Gitu. Terus makanya untuk jadi orang alim itu tidak susah, tapi untuk menjadi orang arif selalu harus mendekatkan diri kepada Allah, gitu, ya. Bagaimana arif menurut Islam? Nah, Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan gini, rubbama istahyal arifu an yarfa'a hajatahu gitu. Ada kalanya orang arif itu malu untuk menyampaikan kebutuhannya kepada Allah. Nah, ini cirinya orang arif jemaah. Kita punya kebutuhan sesuatu aja kepada Allah malu nyampaikan. Karena udah merasa banyak diberi kenikmatan. Tapi ulah malu ke Allah jadi minta ke manusia, ulah. Harus begini, sama Allah aja malu apalagi sama manusia, gitu. Ya. Jadi orang-orang yang merasa cukup dengan qadarullah, dia akan arif, gitu. Ila maulahu iktifaan bima syi'atihi fakaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatihi gitu. Karena
bagaimana mungkin dia itu tidak malu menyampaikan ya kebutuhannya kepada Allah, itu karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi gini jemaah, orang arif nih contohnya ya, orang arif kepada Allah aja dia nggak minta, apalagi kepada manusia. Nah, bagaimana dia komunikasinya dengan sesama manusia yang sebatas orang arif itu? Boleh untuk menyampaikan usulan sebatas itu. Ya. Menyampaikan usulan, menyampaikan ide boleh. Sesama manusia nih. Ya. Ini saya punya usul, Bapak gimana kalau gini gitu. Kalau Bapak mau tambah investasi, ini usul aja. Tapi jangan minta. Ide saya aja. Proposal misalnya. Ya udah. Tapi jangan ada kalimat minta. Gitu. Terus jangan maksa, jangan mendesak. Sama ke Allah juga gitu. Gitu. Ya. Itu padahal sifat Allah itu semakin banyak kita berdoa, semakin baik. Gitu. Ya. Gitu. Ya. Maka orang arif itu la sholawata tahajudi ila biqtido ilahi ta'ala khairun naumi gitu. Jadi yang tadi saya sampaikan, daripada sholat tahajud untuk menuntut Allah, mending tidur aja. Tidur bari mensyukuri nikmat gitu. Ya jemaah. Sampai sini dulu hari ini, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya. 2 jam 6. Emang kajian-kajian gini waktunya agak panjang. Karena penjelasannya harus detail ya, harus paham. Yang bahaya itu kalau kita ngaji, ustadznya atau yang menyampaikan materinya nggak ngerti, cuma baca doang. Nggak paham, apalagi jamaahnya gitu ya. Itu jamaah sekalian, innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiya hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syarri nafsi. Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamilna bi afiyah. Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman wa zukna fahman wa na'udzubillah min syarri ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma a'izal islamana wa muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhliqil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.